Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan cermin dari kelas 6. Selamat menyaksikan. Jadi kamu ngajakin nama ayahku ya? Enggak, kamu sudah dengar kali? Enggak, jelas aku denger kok. Enggak, kamu sudah dengar. Jelas aku denger. Aku tuh nggak pernah ngajakin nama ayah kamu. Alah, harus di situ aku denger kok. Kamu duluan yang jadi nama ayah aku. Nah, kamu salah denger kali. Enggak, aku dengar kamu duluan yang jadi nama ayah aku. Kamu dulu. Kamu duluan. Aku ngomong apa-apa dari tadi kok. Stop. Kamu dulu lah. Salah denger tadi kamu. Ada apa? Itu bunga jempol. Coba apa berantem masalahnya apa coba? Coba nanti kita selesaikan dulu permasalahannya apa tadi. Coba astagfirullahaladzim dulu, astagfirullah semuanya. Ini kan di bulan puasa ya. Ini lagi di bulan puasa. Kalian kenapa sih bisa seperti itu sampai marah-marah, saling dorong sana sini? Coba istighfar dulu. Tangan di dada. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sudah Allah ampuni ya. Coba, Bu Guru kepengen mendengar masalahnya dari siapa dulu? Coba Cita. Dari dia dulu, Bu. Tadi Sudah. ngajakin nama ayah. Oke. Kartika dulu. Coba Cita. Tadi gimana ceritanya? Tadi kata Nasya bilangnya aku ngajakin nama ayah Nasya. Padahal aku dengerin Nasya duluan yang jadi nama ayah aku. Oh iya. Terus bagaimana Masa tadi? Tapi aku nggak bilang apa-apa. Aku nggak ngerasa bilang aku ngerasa ngedik nama ayahnya kan. Oh, berarti ini hanya terjadi kesalahpahaman saja sebenarnya ya. Jadilah orang pemaaf ya. Mungkin tadi ini hanya menyebutkan seseorang mungkin kamu salah dengar, kira menyebutkan nama ayah kamu. Itu mungkin begitu ya. Iya. Tapi seperti ini ya, seandainya pun tadi ternyata ini menyebutkan nama orang tua kamu, apakah kamu pun ikut-ikutan? Ya sudah, saling memaafkan ya, karena dengan memaafkan itu tadi hati kita itu kan menjadi tenang, kita lebih banyak teman, bisa dengan mudah diterima orang di sekitar kita kalau kita memaafkan. Dan yang pasti itu Allah adalah suka sama orang-orang yang memaafkan. Seperti kisahnya Nabi Muhammad. Kalian pernah mendengar ceritanya Nabi Muhammad yang suka memaafkan orang lain? Iya. Baik itu sahabatnya yang berbuat salah ataupun orang kafirnya. Nabi Muhammad walaupun orang kafir itu tetap dimaafkan. Iya kan Pak Heru ya? Iya. Pak Heru mungkin sering mendengar cita-cita Nabi Muhammad juga. Iya, dan juga kisah teladan yang lain selain Nabi Muhammad juga seperti itu. Iya. Nabi-nabi kita itu mencontohkan sifat yang pemaaf sebagai teladan yang sangat perlu kita contoh. Karena Islam itu sendiri adalah agama rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sendiri juga menyampaikan ya apa yang ada di ajaran pada agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita perlu mencontoh sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Banyak kisah-kisah Nabi Muhammad baik itu dengan sahabatnya ataupun dengan orang kafir. Siapa yang sudah pernah mendengar ceritanya tentang Nabi Muhammad yang dilempari batu? Pernah Mbak Nasya atau Mbak Kartika? Iya, ini pelajaran kelas 5 mungkin ya, apa kelas 4 ya? Nah, jadi pelajaran itu yang penting sangat penting buat kita untuk meniru atau meneladani apa yang ada di materi itu. Jadi bukan hanya sekedar menghafal ya, tapi perlu kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kayak tadi sifat memaafkannya Nabi Muhammad kita tiru. Waktu itu kan kalian pernah mendengar mungkin cerita tentang Nabi Muhammad yang pada waktu dakwah di Taif itu dilempari batu ya. Pernah mendengar cerita itu? Pernah. Apakah kemudian Nabi Muhammad membalas kejahatan mereka? Tidak. Bahkan ketika malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah aku ambil aja gunung ini lemparkan kepada mereka? Apa jawab Nabi Muhammad? Tidak mau kan? Saya tidak mau. Karena barangkali keturunan mereka nanti akan masuk Islam dengan ridho, dengan ikhlas.
Nah, itu satu sebagai contoh. Bahkan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Seperti ketika Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran. Masih ingat nggak penjelasan itu? Pernah kan ya? Pelajaran SKI yang diajar Iya, Pak Buyan itu. ataupun Bu Umi. Pada waktu Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran, apakah Nabi Muhammad dendam? Tidak. Justru dari orang-orang yang pernah menyakiti itu, karena Nabi Muhammad memaafkan, akhirnya mereka juga akhirnya masuk Islam. Nah, termasuk orang-orang Taif, keturunannya juga banyak yang masuk Islam. Itu begitu. Nah, memaafkan memang itu kadang-kadang berat buat kita, apalagi ketika hati kita itu benar-benar merasa sakit. Ya. Ketika hati kita itu benar-benar merasa sakit, akhirnya untuk memaafkan itu sulit sekali. Tetapi ingat, karena dengan sesuatu yang sulit itu, balasan Allah untuk orang yang seperti ini, yang mau memaafkan orang lain, besar. Balasannya surga, karena dia memiliki jiwa yang besar. Balasannya surga. Kamu kalau ikut lomba, perjuangannya kuat atau tidak? Misalnya, mau ikut lomba cerdas cermat, pasti belajar kan? Yang kalau belajar menghafalin, Iya, untuk apalagi mendapatkan sebuah piala. Nah, ini mendapatkan surga, sesuatu yang sangat indah yang tidak bisa kita bayangkan dengan mata. Artinya perjuangan itu juga sangat besar. Jadi berjiwa besarlah ketika kita disakiti orang lain untuk memaafkan. Paham nggak? Insya Allah paham. Kalian anak-anak baik kok. Insya Allah anak-anak yang solehah. Amin. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk Bu Umi, untuk Pak Heru, untuk semuanya. Bermanfaat dunia, oke? Sekarang kalian kira-kira sudah lega nggak dengan penjelasan Bu Guru? Iya, kalau sudah lega, silakan jabat tangan, saling memaafkan. Mau memaafkan kesalahannya ini? Kamu memaafkan kesalahan dia? Alhamdulillah, semoga jadi anak yang solehah, yang Amin. mudah-mudahan nanti Allah membalasnya dengan kebaikan yang luar biasa di dunia dan akhirat, dan insya Allah dapatnya surga. Senang nggak masuk surga ini? Alhamdulillah. Artinya kalian hatinya sudah terbuka. Insya Allah semoga kalian selanjutnya untuk selalu memaafkan terus ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Itulah hebatnya memaafkan. Insya Allah dengan memaafkan, hati kita itu tenang, sesakit apapun kita terhadap orang lain. Ya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil Sudah alamin. paham dengan penjelasannya Bu Umi? Semoga bisa menerapkan ya, karena Amin. kami sudah kelas Ya 6, Allah, amin. level yang paling tinggi, apalagi kalian tinggal di asrama, sudah biasa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain. Semoga bisa dewasa ketika menyikapi hal seperti ini. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.